Selamat pagi semua adik-adik yang disayang sama Tuhan. Jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Senang berjumpa kembali dengan kalian semua di ibadah online kita sekolah minggu hari ini. Sudah siap memuji Tuhan? Yuk, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kiranya kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman secara online. Kiranya Tuhan, sukacita itu ada di dalam bersama dengan kami. Berhadiratlah Tuhan di ibadah online kami ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami senang berada di rumah Tuhan meskipun secara online kami boleh senang memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sudah siap puji Tuhan ya? Yuk kita mau siap-siap untuk lagu pertama ya. Nah kita mau pujikan lagu pertama ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Wah senang dong. Kita ibadah hari ini Yesus di dalam rumah kita. Wah haleluya. Yuk kita pujikan lagu pertama ini ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Kalian boleh tepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Lagi sekali. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Haleluya. Wah, senang ya adik-adik, ada Yesus loh dalam rumah kita. Wah, senang-senang, sangat senang sekali ya. Yuk, apalagi di setiap aktivitas kita. Saat kita duduk, saat kita berjalan, dan semua aktivitas kita ada Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Yuk kita mau pujikan lagu ini ya. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana, apalagi sejak Yesus tuh tolong kita, ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi sekali. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Hati kita, hatiku selalu senang. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita sudah bersenang-senang, kita memuji Tuhan. Saatnya kita berkonsentrasi, kita meminta sama Tuhan hikmatnya supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh duduk manis, duduk dengan diam, duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh kakak-kakak nantinya. Kiranya Tuhan beri hikmat-Mu kepada kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Biarlah kami dapat menangkapnya dengan baik, karena firman ini adalah bekal dalam hidup kami, seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Dalam haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kakak mulai, kakak mengajarkan satu ayat hafalan buat kita minggu ini. Yang diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oh ya, ayat ini juga ada gerakannya ya. Ayo perhatikan kakak mau ajarin. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kakak ulang sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bisa? Puji Tuhan, kalian pasti bisa, kalian anak-anak yang cerdas. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang mana dan hari Sabat. Kalau hari Sabat, adik-adik pasti sudah mengerti semua bahwa itu adalah satu hari perhentian yang diberikan Tuhan setelah 6 hari lamanya kita melakukan segala kesibukan kita. Kesibukan adik-adik dalam sekolah, juga kesibukan papa mama dalam bekerja. Nah, kenapa Tuhan memberikan hari perhentian itu bagi kita? Tuhan punya maksud. Tuhan mau kita semua datang beribadah kepadanya. Memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Merenungi semua yang Tuhan sudah lakukan selama 6 hari ini. Misalnya kalau kalian berhasil di sekolah, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau orang tua, papa mama kalian diberkati pekerjaannya, juga itu karena penyertaan Tuhan. Jadi intinya, hari perhentian itu Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya dari segala kesibukan yang kita lakukan sehari-hari. Oke? Mengerti adik-adik ya? Nah, mungkin ada yang bertanya, kalian mungkin berpikir, iya sih Kak, kalau kita anak sekolah kan bisa libur hari Minggu memang ya. Tapi bagaimana kalau papa mama tidak bekerja? Terus kita nanti nggak bisa jajan dong, nggak bisa beli mainan, ya? Wah, bener juga ya, tapi jangan khawatir adik-adik. Kita untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir. Kita mau buka di dalam Keluaran 16. Nah, di dalam Keluaran 16 ini, kita akan melihat bahwa bangsa Israel saat dipimpin Musa untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka harus berkeliling di padang gurun berjalan selama 40 tahun. Nah, di dalam perjalanan itu mereka kemudian teringat akan daging di Mesir, roti di Mesir yang mereka makan sampai kenyang. Sedangkan di padang gurun mereka tidak menemukan itu. Mereka lalu bersungut-sungut kepada Musa. Dan adik-adik tahu, sungut-sungut mereka ini akhirnya terdengar oleh Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan? Mari kita buka di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12. Kita baca bersama ya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, demikian adik-adik. Akhirnya Tuhan memberikan bangsa Israel makan daging, yaitu burung puyuh yang dikirimkan setiap sore, dan makan roti yang diturunkan Tuhan setiap pagi. Oke,
kita sekarang akan fokus kepada roti yang diturunkan Tuhan. Roti ini disebut roti dari langit, ya, yang dikenal dan disebut oleh orang Israel dengan nama mana. Nah, dalam bahasa Ibrani, mana itu berarti apakah ini? Ya, apakah ini? Karena memang mereka belum pernah melihat roti itu. Yang seperti itu yang Tuhan berikan tuh memang belum pernah. Jadi mereka menamakan roti yang Tuhan kirimkan itu dengan sebutan mana. Nah, seperti apa bentuk mana itu? Di dalam Keluaran 16 ayat 31 dikatakan, warnanya putih, bentuknya seperti biji ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Ya, warna putih, bentuknya seperti biji ketumbar, dan rasanya seperti kue yang dibuat dari madu, jadi agak manis-manis gitu ya. Nah, kalian sudah pernah lihat nggak, adik-adik, ada yang pernah lihat biji ketumbar? Kalau belum, mari kita lihat bersama ya. Coba adik-adik perhatikan ini, ya. Ini adalah salah satu bumbu dapur yang namanya ketumbar. Ya, ini kalian bisa lihat kecil-kecil segini, ya. Kata Alkitab, mana itu besarnya seperti ini, ya, tapi warnanya putih. Oke, udah jelas ya. Nah, ada beberapa aturan yang Tuhan berikan untuk mengumpulkan roti mana ini, ya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, setiap pagi mereka harus memungut mana ini, roti dari sorga ini, sesuai kebutuhan untuk 1 hari saja. Karena apa? Karena besoknya mereka akan memungut lagi roti yang baru. Jadi ambil cukup untuk kebutuhan 1 hari saja. Yang kedua, masing-masing keluarga harus mengumpulkan menurut jumlah penghuni dalam satu rumah. Yang hitungannya 1 orang harus mendapatkan 1 gomer. Jadi misalnya di dalam satu rumah ada 4 orang, papa, mama, kakak, adik, berarti mereka harus mengumpulkan masing-masing 1 gomer, jadi dapatnya 4 gomer. Begitu juga kalau dalam keluarga ada papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik-adik, ya. Jadi berapa? 7, ya. Nah, mereka juga harus mengumpulkan 7 gomer. Demikian seterusnya. Jadi aturannya 1 orang cuma dapat 1 gomer. Ya. Nah, waktu mereka timbang ada yang ngumpulin banyak, atau ada yang ngumpulin sedikit, tapi waktu mereka bawa pulang, mereka timbang, tetap dapat cuma 1 gomer. Ya. Kemudian, yang ketiga, mana yang dikumpulkan hari itu tidak boleh dibiarkan bersisa sampai besok pagi, karena nanti akan berulat dan berbau busuk. Ya. Terus yang keempat, pada hari yang ke-6, Tuhan memberikan mana double porsi, ya, di mana masing-masing orang harus mengumpulkan 2 gomer, ya. Jadi dikali kalau 1 hari pertama sampai hari ke-5, 1 orang dapat 1 gomer, maka sekarang pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkan 2 gomer. Ya, jadi 2 kali lipat adik-adik ya. Nah, sekarang kenapa Tuhan harus memberikan double porsi, ya, double berkat untuk bangsa Israel? Apa yang menyebabkan itu? Ternyata adik-adik, karena pada esokan harinya itu adalah hari ke-7, itu adalah hari Sabat. Jadi tidak boleh seorang pun keluar untuk bekerja, untuk memungut roti itu. Dan juga pada hari ke-7 itu, Tuhan tidak menurunkan mana dari langit. Jadi, pada hari ke-7, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan dengan berkat yang double yang mereka kumpulkan pada hari ke-6. Dan ajaibnya adik-adik, mana yang mereka kumpulkan itu dibiarinkan sampai besok untuk bekal hari ke-7, itu tidak berbau dan tidak berulat. Ya, itu luar biasanya cara Tuhan memelihara bangsa Israel.
Dan inilah jawaban dari pertanyaan tadi ya adik-adik. Kalau kita mau taat dan menguduskan hari Sabat, maka Tuhan tidak akan pernah membuat kita kekurangan. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel dengan cara yang ajaib, double porsi mana yang diberikan, maka Tuhan pun akan memberkati kita double porsi. Ya, Tuhan hanya minta setiap orang menghormati hari Sabat, berhenti dari segala urusannya, ambil waktu bersekutu dengan Tuhan, dan lebih banyak waktu untuk berdoa. Ya, dalam Lukas 12 ayat 22 berbunyi. Ayo kita baca bersama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Nah adik-adik, ternyata hari Sabat atau hari perhentian itu Tuhan berikan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi Tuhan juga memperhatikan budak-budak, orang asing, bahkan binatang yang ada. Ya, mari kita buktikan bersama. Kita baca dalam Keluaran 23 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepas lelah. Siapakah budak itu? Nah, budak itu adalah mereka yang bekerja dalam keluarga orang Israel. Ya, sedangkan orang asing adalah orang-orang yang tidak lahir dari bangsa Israel. Nah, Tuhan itu mengenal semua ciptaannya, dan Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan sangat peduli dengan tubuh kita yang akan membutuhkan istirahat. Tuhan mendesain tubuh kita dengan tubuh yang membutuhkan istirahat. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang gila kerja, ya, yang terus-menerus bekerja tanpa memperhatikan tubuhnya. Ya, adik-adik tahu orang yang gila kerja, orang yang tanpa istirahat terus bekerja terus-menerus, itu tubuhnya lama-lama akan cepat rusak, gampang sakit, bisa stroke. Ya, mengerikan adik-adik. Jadi ingatlah, kalau kalian dewasa nanti, kalau kalian membuka lapangan pekerjaan, atau mungkin kalian bekerja di suatu tempat, carilah pekerjaan yang ada hari minggunya untuk kalian bisa beribadah, untuk kalian bisa beristirahat. Karena semua yang Tuhan sudah tetapkan, itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan kita manusia. Ya, bukan cuma manusia, bahkan para budak-budak, para orang asing, bahkan para binatang, itu semua ada dalam pengamatan dan pengawasan Tuhan. Tuhan semua ingin yang terbaik bagi kita. Ya, oke. Sekarang kakak mau ajak kita main satu permainan namanya pentas jari. Ya, pentas jari berbaju. Jadi mainannya ini jari kita akan dihias, ya, akan dihias dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan baju, ya. Terus nanti kita akan mainkan. Nanti ada satu naskah, ya. Ayo kalian perhatikan pentas jari yang sudah kakak mainkan. Di suatu sore, selepas para budak bekerja, tampaklah 3 orang budak sedang duduk-duduk beristirahat di suatu tempat. Teman-teman, kalian capek tidak ya? Lumayan juga sih. Sekarang kan musim panen. Jadi seharian ini aku memanen kacang tanah banyak sekali di kebun tuan kita. Kalau aku memotong ranting-ranting dari pohon anggur biar mereka lebih banyak lagi berbuah. Seharian ini capek juga ya. Betul teman-teman. Oh ya, untung ya besok kan hari Sabat. Oh iya benar, puji Tuhan. Berarti besok saatnya kita beristirahat. Hore, besok hari perhentian. Kita bisa istirahat dah.
Ya betul, biarkan lembu-lembu yang membajak tanah, mereka juga bisa beristirahat. Kan kasihan juga ya kalau mereka bekerja terus-menerus, kan capek. Betul itu. Dan para keledai yang biasa mengangkat hasil panen juga bisa beristirahat. Haleluya. Oh iya, jangan lupa ya kawan, besok kita ikut Tuhan kita untuk beribadah. Kita akan menghormati hari perhentian dan beribadah kepada Tuhan. Gimana menurut kalian? Setuju. Ayo, cepat kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo. Gimana adik-adik pentas jarinya? Seru nggak? Ya, kakak mau ngasih tantangan ya pada kalian, khususnya kelas besar dan kelas tengah. Ya, kalian harus memainkan pentas jari, nanti naskahnya akan kakak berikan. Ya, pentas jari kalian, jarinya bisa kalian hias sesuai kreativitas kalian. Ya, nanti naskahnya untuk 2 orang, jadi 2 pemain. Kalian kalau nggak punya teman bisa main sendiri tapi dengan 2 suara yang berbeda. Ya, tapi kalau kalian punya kakak atau adik yang bisa diajak main, boleh kalian main bersama. Nanti papa mama tolong videoin, lalu kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ya. Sedangkan untuk anak kelas kecil dan kelas pratengah, kalian harus menghafalkan ayat hafalan yang tadi kita udah belajar di depan beserta gerakannya. Kirimkan videonya juga kepada kami, kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Bisa ya? Ayo, kita semua akan berdoa, akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk pengertian yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami, di mana kami harus menghormati dan taat serta menguduskan hari Sabat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengkhawatirkan banyak hal, tetapi kami mau belajar taat dan percaya sepenuhnya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memperhatikan hidup kami. Tubuh ini kekuatannya tidak seberapa, tapi Engkau sudah menopang kami. Engkau memberikan semua yang terbaik bagi kami. Berkati kami semua Tuhan, yang mau belajar mendengarkan firman-Mu, belajar taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, berkati Papa Mama juga yang setia mendampingi anak-anak yang beribadah dan menjelaskan Tuhan apa yang kurang dari apa yang sudah kami sampaikan. Roh Kudus tolong kami semua untuk kami boleh bertemu pada minggu-minggu mendatang dengan sukacita, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak untuk semua berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan.